Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Nurjana, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi Profesi Nurse, dengan SK 322009. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit demam berdarah kepada keluarga pasien dengan anak yang sedang mengalami penyakit demam berdarah yang dirawat di ruang Amarilis 2 di RSUD Tugurejo, Semarang. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari stase keperawatan anak, yaitu memberikan pendidikan kesehatan individu kepada keluarga pasien ataupun orang tua pasien. Selamat menyaksikan. Siapa? Riyati. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Fatika Nurjana, mahasiswa Teknik Kendal. Maksud dan tujuan saya di sini itu yang memberikan sedikit informasi atau berbagi informasi untuk menambah pengetahuan Ibu ya Bu tentang apa sih itu demam berdarah. Kan mengingat adiknya ini kena demam berdarah ya Bu, hasil labnya ini hari keberapa? Ketiga ya Bu. Nah hari ketiga itu masih merajalela masih tingginya gitu. Iya masih kayak hari kedua ketiga itu demam berdarahnya itu masih iya itu. Nah di sini saya mau memberikan sedikit informasi tentang apa sih itu demam berdarah. Ibu pernah dengar istilah demam berdarah kan? Iya. Kalau penyebabnya kenapa terjadi demam berdarah tahu nggak Bu? Dari itu nyamuk. Iya, Nyamuknya namanya apa tahu nggak? Aedes aegypti ya, itu benar. Oke, nanti waktunya kurang lebih untuk menyampaikan materinya saya membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit ya Bu. Sebelum saya mulai, apakah Ibu ada yang ingin tanyakan? Iya, itu kalau di cover itu enggak pasti ada. Ya, nanti di belakang ada penjelasannya. Sebelumnya belum ada yang ditanyakan ya Bu, nanti kita sambil jalan aja ya. Bisa kita mulai ya Bu, untuk latar belakang dulu ya Bu. Demam berdarah itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue yang dibawa oleh nyamuk itu Bu, Aedes aegypti. Dan di mana virus ini tuh bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantaranya. Ini nyamuknya kan Bu, Aedes aegypti. Dan ada juga Aedes albopictus. Ada dua berarti kan Bu. Dan kedua jenis nyamuk ini tuh terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Maksudnya ketinggian apa? Cuacanya apa? Iya, tergantung cuaca. Nah, seluruh wilayah di Indonesia itu mempunyai risiko untuk terjadi penyakit demam berdarah, sebab baik virus penyebab maupun nyamuk itu penularannya itu sudah tersebar luas di perumahan penduduk maupun di tempat-tempat umum di seluruh Indonesia, kecuali di tempat-tempat di atas ketinggian 100 meter DPA. Berarti di dataran tinggi itu resikonya lebih dikit dibanding di dataran rendah. Ya. Nah, untuk definisi apa sih itu demam berdarah? Nah, ini tuh demam berdarah itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk itu tadi, yang dapat menyerang pada anak-anak ataupun dewasa dengan gejala utamanya itu adanya demam, nyeri otot. Jadi orang kalau kena demam itu biasanya akan nyeri-nyeri di tubuhnya. Adiknya nyerinya di bagian mana Bu? Ya di kaki. Nah, itu berarti kan nyeri otot dan sendi yang biasanya akan memburuk setelah hari kedua ataupun hari pertama. Adiknya memburuknya di hari kedua itu, kemarin tuh nangis terus ya Bu. Ya. Nah ini untuk penyebabnya itu ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti pada pembuluh darah. Berarti nyamuknya ini menggigit dan kena pembuluh darahnya. Jadi penularannya itu melalui ini nyamuk ini kan. Nah untuk ciri-ciri nyamuk demam berdarah itu seperti apa? Nih biasanya kan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah biasanya itu hidupnya itu di kebun-kebun, tubuhnya itu belang, hitam, putih. Pasti pernah lihat kan ya Bu? Tapi kan kita nggak tahu itu tuh nyamuk itu apa bukan gitu ya Bu. Kemudian itu biasanya menggigitnya itu di siang hari. Dan biasanya nyamuk itu berkembang biaknya itu pada air yang bersih dan jernih yang tidak mengalir. Berarti dihindari kayak ditampung gitu. Iya, yang tampungan itu kan nggak mengalir ya Bu. Jadi dihindari adanya kayak gitu. Nah ini untuk tanda dan gejala dari demam berdarah itu sendiri. Nah biasanya demam tingginya itu akan dimulai dari hari kedua sampai ketujuh.
dimana biasanya disertai menggigil, nafsu makannya kurang. Adiknya gimana makannya? Kemarin kurang, sekarang Udah mau ya, udah membaik ya Bu. Kemudian nyeri pada persendian serta sakit kepala. Nah, untuk perdarahan di bawah kulit itu biasanya disertai bintik-bintik merah pada kulit. Biasanya kalau ada bintik-bintik, kalau diginiin itu nggak hilang Bu, merah-merahnya. Adiknya ada bintik-bintiknya nggak? Nggak ada, berarti nggak semua orang yang kena DB itu ya disertai bintik-bintik. Kemudian bisa juga itu mimisan, gusinya berdarah, muntah darah, dan bahkan BAB berdarah juga itu bisa. Kemudian ini Bu, ada nyeri perut. Adiknya kan nyeri perut banget ya. Kemarin, alhamdulillah tadi siang sampai sekarang Belum, udah enggak ya, berarti udah. Enggak. Tapi tidak ada gejala kuning, berarti cuma nyeri perut aja ya Bu. Mual muntahnya ada? Enggak ada. Nah, biasanya itu akan terjadi shock itu apa itu cairan yang ada di tubuh kita itu turun drastis. Makanya sekarang adiknya itu mendapat terapi cairan ini kan ya Bu. Nah, biasanya itu terjadinya shock itu di hari ke-3 sampai ke-7 secara berulang-ulang dengan tanda shock seperti lemah, kulitnya dingin. Adiknya dingin nggak Bu? Tadi nangis terus. Oh iya. Kan nangis. Soalnya ini hari ke-3 kan Bu. Kemudian basah, bahkan tidak sadar diri kalau saking parahnya. Nah, ini untuk tanda yang berbahaya jika terkena DB. Yang pertama itu kalau adanya perdarahan pada gusi, kemudian muntah darah, penderita tidak sadar, denyut nadinya tidak teraba. Maka kalau ada tanda-tanda yang seperti ini itu kan berarti demam berdarahnya sangat parah. Kan adiknya enggak ya Bu? Yang atas-atas doang kan tanda-tandanya. Maka kita harus segera bisa ke RS atau layanan kesehatan terdekat. Nah, ini untuk cara perawatan dan pengobatan demam berdarah di rumah. Kalau masih di rumah kita bisa memasak air masak, memberikan teh, susu atau minuman lainnya, dan jus jambu juga itu bisa meminimalisirkan. Kalau udah, kita harus cepat bawa ke dokter. Ini adiknya langsung dibawa ke dokter ya Bu? 2 hari kan 2 hari periksa. Kok panasnya nggak sembuh, kok perutnya sakit lah. Habisnya yang periksa itu tuh obatnya kan nggak habis. Saya hentikan, langsung saya periksa lagi, saya cerita langsung. Dokternya itu minta lab langsung trombositnya turun, langsung saya dikasih bukan, langsung saya di sini kan memastikan benar bandar, langsung dilap lagi. Ternyata benar, trombositnya turun. Ya biasanya kalau orang terkena DB itu trombositnya akan mengalami penurunan. Jadi usaha kita adalah untuk menaikkan trombositnya, seperti mengonsumsi jus jambu itu bisa. Nah, ini untuk cara pencegahan demam berdarah itu bisa menggunakan 4M Bu. Ibu pernah mendengar 4M, biasanya 3M. Tahu nggak? apa dulu? M yang pertama adalah menguras. Iya. Wadah air yang terdapat di dalam bangunan seperti di bak mandi, ember vas bunga, tempat penampungan air kulkas agar telur jentik Aedes mati. Kan di kulkas itu biasanya ada air penampungnya itu kan Bu. Nah, itu harus sering dikuras ya Bu. Biar nah itu harus sering dikuras. Kemudian yang kedua adalah 2M yang menutup rapat semua wadah air agar nyamuk Aedes benar tidak masuk dan bertelur. Berarti intinya ditutup kalau ada genangan air itu. Yang ketiga adalah mengubur, di mana semua barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan seperti ban bekas, kaleng bekas. Nah, itu kalau bisa dikubur, jangan sampai tertampung terus nanti air hujannya malah di kaleng-kalengnya itu Bu. Nah, itu bisa menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Dan yang keempat adalah memantau, di mana semua wadah air yang berpotensi sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes ini jangan menggantung baju, itu nggak boleh Bu. Kemudian kita bisa membuka larvasida dan tidur menggunakan kelambu. Ibu kalau tidurnya pakai autan ya nggak apa-apa. Nah, kita bisa kalau ini harus selalu pakai autan. Pasti tapi tetap mungkin tuh kamar baknya kan kecil, warnanya biru kan. Kalau biru tuh sedikit kan udah kelihatan. Nah, kalau udah kelihatan tuh saya kuras, berarti kayaknya tuh 2 hari nguras itu bak itu. Tetap aja ya. Nah, untuk gerakan 4M ini bisa dilakukan seminggu sekali ya Bu, untuk memberantas nyamuknya. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan penyemprot nyamuk dengan zat kimia, kemudian melakukan pengasapan atau fogging. Kalau fogging itu kan program dari itu ya Bu, daerah tertempat ya, di daerah tertempat. Kemudian menaburkan serbuk abate. Biasanya ini dijual-jual itu tahu nggak Bu, yang di
taburkan di kolam Teh. iya serbuk itu, tahu nggak tahu ya Bu? Ya dulu pernah dengar, tapi Iya. kenyataannya saya belum pernah Oh. Kemudian kalau nggak itu bisa memberikan ikan cupang pada tempat penampungan biar ikannya Dimakan. makan, iya nah itu. Oke Bu, itu sudah tadi penyampaian materinya tentang demam berdarah. Setelah itu apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya ini misalnya kalau ada kaleng-kaleng tapi Iya. ndak kena hujan gitu loh, maksudnya kayak gudang itu juga bisa. Ya bisa, itu bersarang bisa. Kan kadang nyamuk itu kan nemploknya di dinding-dindingnya itu loh Bu. Walaupun Iya. nggak dibasah, Iya kering bisa. Kan kadang kalau kaleng-kaleng bekas itu kan nyamuknya di situ, kalau kita tempat kotor. ya itu jangan dihindari Bu. Kalau bisa melaksanakan itu tadi 4M. Kalau bisa dikubur, jangan disimpan ya. Kalau enggak ya dirongsokkan aja lah Bu. Ya Bu. Oke Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum ada. Baik. Ya itu kalau DP itu pasti pernah sakit. Ya kan tadi ada keluhan tanda gejala khusus. Ya perutnya sakit. Biasanya ini kan hari ke 3 sampai ke 7 Bu. Biasanya kalau udah hari ke 6, 7 itu akan membaik dengan sendiri kalau trombositnya naik terus. Jadi makanannya harus dijaga. Terus yang ditanyakan lagi Bu, banyak minum air putih ya Bu. Ya. Ada yang ditanyakan Ini yang lagi? agak maksudnya Susah. belum yang mau tapi sedikit-sedikit. Susah kalau air putihnya. Ini minum ini. Oh maunya yang minuman berasa. Mungkin mulutnya pahit kali ya Bu kalau minum air putih. Terus sama obatnya itu loh, obatnya parut itu tuh kok kalau kena air kok itu ya Lembek. orang kayak bergelembung gitu loh, kayak berbusa gitu loh. Jadi kalau diminum tuh sama nempel di gigi, dia nggak mau. Kalau minta ganti enggak ya? Bisa nggak? Itu Sama dokter. konsulnya sama dokter kalau masalah obat ya Bu. Iya. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Ini udah. Udah ya Bu. Oke Bu, baik Ibu. Kalau belum ada yang ditanyakan, sekarang saya yang mau tanya ke ibunya ya. Iya. Tadi ciri-ciri nyamuk demam berdarah itu apa Bu? Biasanya yang identik Ya itu tuh apa? yang anu tuh dingin apa warnanya? panas nggak turun. Iya, enggak warna nyamuk demam Oh, berdarah ciri-ciri putih. sama hitam. Biasanya menggigitnya di Siang. siang hari ya. Biasanya adanya di kebun-kebun itu. Kebun-kebun sama di tempat tertutup yang Betul. bersih. Iya, nyamuknya sukanya yang bersih-bersih. Oke Bu. Nah, kalau tanda gejalanya apa Bu? Ya tadi tuh Ya demam, terus demam. ada Yang pertama itu pasti demam ya, nggak demamnya turun-turun naik, ya. sama perutnya. Perutnya sakit. Oke. Baik, berarti Ibu sudah paham ya Bu? Waduh. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya karena Ibu sudah mau saya berikan pendidikan kesehatan ini. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu, kalau demam berdarah itu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk apa tadi? Aedes aegypti. Ya. Aedes aegypti. Iya, itu betul Bu. Baik. Kalau belum ada yang ditanyakan, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau ada lain waktu nanti kita ketemu lagi. Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu ada kenang-kenangan Oh, iya. leafletnya ya Bu, nanti Iya, bisa iya. dibaca-baca, ini buat Iya. bapaknya juga ya. Oh iya. Itu nyamuknya kayak gini ya Bu, bisa dilihat. Oke Bu. Baik, cukup sekian pembuatan video pendidikan kesehatan yang sudah saya berikan. Mohon maaf jika dalam pembuatan video pendidikan kesehatan ini saya masih banyak kekurangannya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.